Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi. Wa minha ay yakuna mustahtiran bi dzikrillahi ta'ala la yaqturu anhu lisanuhu wa la yakhlu anhu qalbuhu. Faman ahabba syai'an aktsara bid-darurati min dzikrihi wa dzikri ma yata'allaqu bih. Fa alamatu hubbillah hubbu dzikrihi wa hubbul Qur'an alladhi huwa kalamuh wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu kulli man yunsabu ilaihi. فإن من يحب إنسانا يحب قلب محلته فالمحبة إذا قويت تعدت من المحبوب إلى كل ما يقتنب بالمحبوب ويحيط به ويتعلق بأسبابه وذلك ليس شركة في الحب فإن من أحب رسول المحبوب لأنه رسوله وكلامه لأنه كلامه فلم يجاوز حبه إلى غيره بل هو دليل على كمال حبه. ومن غلب حب الله على قلب أحب جميع خلق الله لأنهم خلقه فكيف لا يحب القرآن والرسول وعباد الله الصالحين. وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبة ولذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم به من نعمه وأحبوني لله تعالى إلى آخره. Makna kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Di antara tanda-tanda cintanya hamba kepada Allah Ta'ala adalah bahwa ia senang sekali berzikir kepada Allah Ta'ala. Artinya alamat orang yang mencintai Allah, orang itu ketujuh menyebut nama Allah. Saapa ketujuhnya kita menyebut nama Allah, saitulah kadar kecintaan kita kepada Allah. Tidak lelah lidahnya untuk berzikir kepadanya dan tidak kosong hatinya daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini maka manusia satu dengan yang lain tentu kada sama kadar kecintaan kepada Allah. Ada manusia yang berzikir kepada Allah 1000 itu inting. Nah, 1000 itunya berzikir sedikit. Ada orang yang berzikir kepada Allah 1000 asa kebanyakan. Ada orang minta amalan supaya hati terang, supaya semuaan nyaman, minta amalan. Disuruh mengamalkan berzikir 1000 sehari. Mau banyaknya aja 1000 sehari. Asa kada tahan mendengar 1000 sehari ini tuh. Padahal amun orang nang babaya cinta pun kepada Allah 1000 tuh ada apa-apa ya. Ada sampai setengah jam makan waktu berzikir 1000 itu. Tapi amun orang nang kadar cintanya tipis kepada Allah 1000 tuh asa banyak benarnya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya secara pasti ia banyak menyebut-nyebutnya, mengingat-ingatnya, dan banyak menyebut-nyebut apa yang berhubungan dengannya. Maka tanda cinta kepada Allah adalah cinta menyebutnya, berzikir. Dan cinta pada Al-Quran yang ia kalamnya.
dan cinta pada Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah kalam Allah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada orang yang menjadi keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuaan itu adalah bukti tanda orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah bukan hanya semata kepada Allah, tetapi cinta kepada hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Cinta kepada Quran karena Quran itu kalamnya, cinta kepada Rasul karena Rasul itu adalah utusannya, cinta kepada zuriat Rasul karena zuriat itu adalah zuriat dari utusannya. Nah, karena itu semuaan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya orang yang mencintai seseorang, niscaya ia mencintai tempat tinggal anjing kepunyaannya. Kalau kita mencintai si A umpamanya, semuaan ampun A itu kita ketujui. Walaupun si A itu berisi anjing, anjingnya pun kita ketuju juga. Maka apabila cinta itu telah kuat, niscaya ia melampaui dari orang yang dicintai kepada setiap yang melingkungi dengan orang yang dicintai, yang meliputi kepada orang yang dicintai, dan yang menyangkut dengan sebab-sebabnya. Itu cinta nang kuat. Amun cintanya lemah, tentu kada sampai melampaui kepada orang yang dicintai. Orang cinta lawan si Fulan umpamanya, cuma cintanya lemah, kada akan bakal cinta kepada hal-hal yang berhubungan lawan Fulan itu. Dan yang demikian itu tidaklah menjadikan persyarikatan dalam cinta. Itu bukan menyekutukan. Umpamanya kita mencintai Allah, aku Allah aja aku cintai, mun aku mencintai Rasul karena aku menyekutukan Allah, kada macam itu. Aku mencintai Allah aja, lain pada Allah kada aku cintai, karena mun aku mencintai selain Allah, aku menyekutukan Allah. Itu salah pemahaman, salah pengertian. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada yang dicintai Allah, itu bukan menyekutukan cinta, bukan menyekutukan cinta, tapi itu adalah menunjukkan kuatnya cinta, menunjukkan kuatnya cinta, bukan menyekutukan. Barang siapa mencintai utusannya, orang yang dicintai adalah karena orang itu utusannya orang yang dicintai, ucapannya orang yang diutus itu adalah ucapan orang yang dicintainya, maka tidaklah cintanya kepada utusan itu melampaui pada orang yang dicintai. Bahkan adalah itu dalil atas kesempurnaan cintanya, kesempurnaan cintanya. Siapa yang menguasai, menang cinta kepada Allah dalam hatinya, niscaya ia mencintai semua makhluk Allah. Kada tahu lagi makhluknya itu nang kayak apakah? Makhluknya nang kafir kah? Makhluknya nang zalim kah? Makhluknya nang fasik kah? Makhluknya nang alim kah? Makhluknya nang saleh kah? Berhubung semuaan itu adalah makhluknya Allah, maka inya cinta juga kepada makhluknya, karena mereka itu makhluknya.
Orang yang kita cintai ada maulah 100 macam ulahan umpamanya. Ada orang yang kita cintai ini maulah wadai bingka. Orang yang kita cintai ini maulah wadai kalalapun. Nah, orang yang kita cintai ini maulah wadai apam. Orang yang kita cintai ini maulah wadai pais. Macam-macam diulahnya. Ada yang nyaman, ada yang sadang. Ada yang kita kada ketuju. Tapi berhubung semua ini ulahan dari orang yang kita cintai, maka semuaan ulahannya itu pun kita cintai. Nah, itu menunjukkan sempurna cinta kepada Allah Ta'ala. Walaupun bentuk cinta itu belain-lain. Bentuk cinta itu belain-lain. Tapi dasarnya kecintaan kita. Kita berisi anak misalnya 4. Kita cinta lawan 4 orang nih. Cuma kadang-kadang anak yang kita cinta ini mau kita pukul karena cinta lawan inya. Ditagur kem jangan kayak ini, nak kayak kem bahaya. Ikam nangka ini ikam celaka kaina. Kenapa kita menagur inya? Karena kita sayang, karena kita cinta. Nah, amunnya kada maasi bisa kita pukul anak itu karena kecintaan kita lawan inya. Nah, sedangkan anak nang salih ini cinta kita kepadanya kada berpukulan. Nah, nang salih ini cinta kita kepadanya lain lagi cinta kita kepada anak yang nakal. Nah, jadi demikian pula seluruh makhluk Allah itu mesti kita dasari dengan cinta. Walaupun bentuk kecintaan kita itu belain-lain, tapi dasarnya adalah cinta. Kita lawan orang zalim itu cinta. Tapi cinta kepada orang zalim itu bukan dengan mencium tangannya, kada. Cinta orang zalim itu bukan kita melayaninya, kada. Tapi cinta kita kepada orang zalim itu kita bersikap sesuatu yang bisa mengembalikan dia kepada jalan yang bujur. Nah, itu cinta kita kepada orang yang zalim. Cinta kita kepada orang kafir. Orang kafir ini ulahan Tuhan. Siapa yang memadahkan orang kafir itu kada ulahan Tuhan, inya kafir. Orang kafir itu ulahan Tuhan. Nah, kenapa kita disuruh berdakwah lawan mereka? Karena cinta mereka. Kita mengajak mereka masuk Islam, kita mengajak mereka itu kembali ke jalan yang bujur, bukan karena benci, kada, tapi karena cinta. Kita sayang lawan mereka, kita bawai mereka itu masuk Islam. Kadang-kadang membawai bisa dengan berperang. Nah, jadi Nabi kita itu memerangi orang-orang kafir itu dengan dasar cinta, bukan dengan dasar marah, bukan dengan dasar benci, kada. Nah, siapa-siapa yang mengatakan bahwa Nabi itu memerangi orang kafir dengan kebencian, maka ini orang diragukan keimanannya. Nabi memerangi orang-orang kafir, bahkan Nabi pernah membunuh 1 orang kafir, bukan karena benci, kada, tapi karena cinta dengan mereka, karena sayang dengan mereka. Nah, jadi itu cinta itu mesti mendasari dalam setiap perilaku kita kepada makhluk Allah, karena mereka itu adalah ulahan Tuhan, karena mereka itu makhluk Allah. Nah, itu kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah. Maulah kita benci lawan orang, nang orang itu ulahan Allah, kan kada mau aturannya. Kita muar lawan orang, orang itu ulahan Allah, berarti kita muar lawan Allah ngarannya. Logikanya tuh kayak itu. Logikanya kayak itu. Bila orang muar lawan ulahanku, berarti muar lawan aku. Karena kalau dibedakan itu. Nah, jadi kita disuruh mencintai makhluk Allah seluruhnya kalau kita cinta kepada Allah. Tetapi cara cinta kita itu berbeda-beda kepada makhluk Allah sesuai bagaimana keadaan si makhluk itu. Orang yang salih kita cinta, oh macam ini cara mencintainya. Orang yang zalim kita cintai, tapi macam ini cara mencintainya. Orang yang kafir kita cintai, macam ini cara cintanya.
Siapa yang menguasai, menang cinta kepada Allah dalam hatinya, niscaya ia mencintai semua makhluk Allah. Jadi bukan kada boleh sarik, mengka itu kada boleh sarik. Nah, kada ka itu maksudnya. Sarik ayu sarik, tapi sariknya tuh karena cinta. Nah, kita mau sarik lawan anak. Nah, anak mau kita sariki, anak mau kita bikut, kada kita tagur anak kita. Kenapa? Karena kita sayang lawan inya. Nah, karena sayangnya itu. Maka bagaimana ia tidak mencintai Al-Quran, Rasul, dan hamba-hamba Allah yang saleh? Sedangkan yang lainnya hanya dicintai, apalagi Al-Quran, Rasulullah, hamba-hamba Allah yang saleh. Dan telah kami terangkan kenyataan ini dalam kitab Al-Ukhuwah was-Suhbah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, jar Nabi. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah lima yaghzukum bih min ni'amih wa ahibbuni lillahi ta'ala. Artinya cintailah Allah karena dia memberikan kepadamu daripada nikmat-nikmatnya. Dan cintailah aku, ujar Nabi, karena Allah Ta'ala. Cintailah Nabi karena Allah Ta'ala menyuruh kita mencintai Nabi. Allah Ta'ala menyuruh kita mencintai Nabi. La yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi. Nah, itu hadis dari Nabi kita. Hadis Nabi itu sama lawan wahyu Allah. Karena Nabi kada bertutur kata melainkan dari wahyu. Ujar Nabi, kada sempurna iman kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Nah. Sufyan berkata, barang siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala, maka hanya saja ia mencintai Allah. Kita mencintai orang itu mencintai Allah, sama kita mencintai Allah. Nabi itu mencintai Allah, kita mencintai Nabi, sama hukumnya mencintai Allah. Orang salihin orang yang mencintai Allah, kita mencintai orang salihin, sama mencintai Allah. Dan itu termasuk yang diminta oleh Nabi kepada Allah. Ujar Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Itu doa Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepada engkau cinta engkau. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang cinta kepada engkau. Nah, karena cinta kepada yang mencintai Allah, sama hukumnya mencintai Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memuliakan orang yang memuliakan Allah Ta'ala, maka hanya saja ia memuliakan Allah Ta'ala. Diceritakan dari sebagian muridin, ia berkata, saya telah merasakan kemanisan bermunajat pada permulaan kehendak berjalan kepada Allah. Maka saya terus-menerus membaca Al-Quran pada siang dan malam hari. Kemudian datanglah kepadaku kemalasan dan terputuslah dari membaca Al-Quran. Si murid ini pada awalnya ketujuh membaca Quran dan merasa manis, merasa lezat
membaca Quran itu. Lalu nya siang malam membaca Quran. Nah kemudian hilang lezatnya, lalu timbul malas. Murid itu kemudian berkata, maka saya mendengar orang yang berkata mengatakan dalam tidurku. Si murid tadi bermimpi, jikalau kamu mengaku-ngaku bahwa kamu mencintaiku, maka mengapa kamu putuskan membaca kitabku? Apakah kamu tidak memahami apa yang ada di dalamnya dari halusnya celaanku? Murid itu kemudian berkata, maka saya terbangun dan telah bercampur dalam hatiku kecintaan pada Al-Quran. Lalu saya membiasakan kembali kepada keadaanku membaca Al-Quran itu. Jadi artinya membaca Al-Quran ini tanda mencintai Allah. Tanda mencintai Allah. Seapa banyak Al-Quran di tangan kita, seapa banyak Quran kita baca, itu tanda banyaknya cinta kita kepada Allah. Kadarnya, kadar cinta. Ibnu Mas'ud berkata, tidak semestinya seseorang di antara kamu sekalian menanyakan tentang dirinya kecuali dari Al-Quran. Kalau kita hendak tahu diri kita apa yang baik dilakukan, baca Al-Quran, di situ ada jawabannya. Kalau kita hendak tahu berusaha apa yang baik, baca Al-Quran, di situ ada jawabannya. Kalau kita nak mengetahui kayak apa keadaan kita telah lalu, apakah diampuni Tuhan atau kada, baca Al-Quran, di situ ada jawabannya. Tidak semestinya seseorang di antara kamu sekalian menanyakan tentang dirinya kecuali dari Al-Quran. Jikalau ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan jikalau ia tidak mencintai Al-Quran, maka ia tidak mencintai Allah Ta'ala. Sahal rahmatullah ta'ala alaih berkata, tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Tanda cinta kepada Allah dan Al-Quran adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sunnah. Tanda mencintai sunnah adalah mencintai akhirat. Tanda mencintai akhirat adalah benci kepada dunia. Arti benci itu bukan muar kada. Maksud benci itu tidak mengutamakan dunia. Diarti muar, maka seorang diam di dunia. Kayak apa muar lawan dunia? Jadi pengertian benci-benci dunia itu artinya kadang mengutamakan dunia. Tanda mencintai akhirat adalah benci kepada dunia, artinya tidak mengutamakan dunia. Arti kadang mengutamakan dunia itu macam apa? Nang orang kadang mengutamakan dunia itu macam apa? Ini mengutamakan akhirat, kadang mengutamakan dunia. Artinya orang ini pemikirannya selalu memikirkan akhirat lebih banyak daripada memikirkan dunia. Mencari kebahagiaan akhirat lebih banyak daripada mencari kebahagiaan di dunia. Mencari kemewahan akhirat lebih daripada mencari kemewahan dunia. Nah itu artinya mengutamakan akhirat. Jadi Allah Ta'ala kadang menyuruh kita muar lawan dunia ini, membuang dunia ke mana? Membuang kita dalam dunia bagaimana? Cuma jangan diutamakan. Kenapa kita dilarang? Kita
disuruh jangan mengutamakan dunia, akhirat yang diutamakan. Kenapa disuruh macam itu? Masuk akal. Allah menyuruh kita jangan mengutamakan dunia, utamakan akhirat. Itu masuk akal. Masuk akalnya kenapa? Dalam dunia kita kada lawas, akhirat seumuran. Nah, nang seumuran itu lebih diutamakan daripada nang satu umat. Kan itu masuk akal ngarannya. Tanda mencintai akhirat adalah benci kepada dunia, tidak mengutamakan dunia, dan tanda benci pada dunia adalah tidak mengambil daripada dunia kecuali hanya perbekalan dan pengantar menuju akhirat. Nah, itu tandanya. Tanda orang yang kadang mengutamakan dunia, artinya mengambil dunia itu untuk bekal akhirat. Ini bukan bertentangan dengan sugih kada. Banyak orang sugih karena kasugihannya masuk surga. Banyak itu. Bukan melarang orang sugih, kada. Sugih itu kehendak Allah. Ada yang sugih, ada yang miskin. Cuma Allah Ta'ala menyuruh agar kasugihan itu diulah jalan menuju surga. Jangan diulah jalan menuju neraka. Dilarang sugih, kada ada dalam Quran. Dalam hadis kada ada melarang sugih. Cuman yang ada itu jangan sampai kesugihan itu melalaikan daripada Allah. Nah, itu yang dilarang. Jadikanlah kekayaan yang diberikan Allah itu merupakan jalan yang luas menuju surga. Kan dengan harta. Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam kitab Taqribul Wusul, yang makna hadis itu mengatakan bahwa orang-orang di zaman aku ini, ujar Nabi, masuk surga kebanyakannya dengan sebab mereka fakir miskin. Tetapi umatku di akhir zaman itu mereka masuk surga dengan kekayaan mereka. Nah, bukan melarang kaya. Cuman ulah kekayaan itu kayak apa supaya jalan ke surga. Nah, dan tanda benci pada dunia adalah tidak mengambil daripada dunia kecuali hanya perbekalan dan pengantar menuju akhirat. Di antara tanda-tanda cinta kepada Allah adalah kesenangan hatinya dengan berkhalwat dan bermunajat kepada Allah Ta'ala dan membaca kitabnya. Itu tanda cinta lawan Tuhan juga. Ketujuh saurangan berzikir, ketujuh saurangan membaca Quran, ketujuh saurangan mengadukan hal kepada Allah. Maka ia tekun mengerjakan salat tahajud, mempergunakan tenangnya malam dan bersihnya waktu dengan memutung-mutung halaman-halaman, dengan memutung halaman-halaman Al-Quran. Dan sekurang-kurang derajat cinta adalah merasa lezat dengan berkhalwat dengan kekasih dan bersenang-senang dengan bermunajat kepadanya. Itu sekurang-kurang derajat cinta. Namun itu kadada berarti kadada cinta yang melebihi daripada kadar yang diwajibkan. Mungkin itu di waktu saurangan, di waktu malam berzikir menyendiri kadada rasa lezat, berarti inya kada mendapatkan sekurang-kurang cinta. Karena orang yang ada cinta lawan Allah itu walaupun cintanya sedikit, itu mesti ada merasakan kenyamanan, kenikmatan dalam berzikir yang sendiri di tempat yang sunyi itu. Bila kita menyebut nama Allah, baik la ilaha illallah kah, baik ya Allah kah, baik ya Karim kah, baiknya apakah ngarang-ngarang Tuhan, bila kita sebut nama-nama itu, ada dalam hati kita ketenangan,
ada dalam hati kita kenyamanan, nah berarti itu kita ada berisian sekurang-kurang cinta. Kita sakit umpamanya, sakit, kenapa? Karena sakit. Lalu biar kita, ya Allah, nah, mengucap ya Allah, ada rasa nyaman mengucapkan, ada rasa kurang sakitnya, berarti kita ada sekurang-kurang cinta kepada Allah. Menghadapi masalah apakah nantinya berat punya, lalu tajikir la ilaha illallah, waktu mengucap tuh ada rasa kurang beban nih, nah itu berarti ada cinta kepada Allah, ada sekurang-kurang cinta kepada Allah. Makanya rancak orang nampinya bahasa sarik tuh, bawa bajikir ya kalau tuh, nah menang disuruhnya orangnya orang baik. Orang baik bila berzikir, ini ada tenang. Ada tenang, pasti ada tenangnya kalau orang baik itu bila berzikir kepada Allah. Maka barang siapa yang adalah tidur dan sibuk dengan bercakap-cakap, itu lebih lezat dan lebih nikmat baginya daripada bermunajat kepada Allah, bagaimana benar kecintaannya. Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang yang mana beliau baru turun dari gunung. Dari mana kamu datang wahai Ibrahim bin Adham? Beliau menjawab, dari bersenang hati dengan Allah. Ibrahim bin Adham salah seorang daripada anggota kerajaan, tapi diberi hidayah oleh Allah. Akhirnya beliau tinggalkan istana, lalu munajat, berkhalwat, berzikir kepada Allah di gunung, di negeri Libanon sana. Nah begitu sidin turun dari gunung itu ditanya, "Tang di mana pian?" Datang bersenang-senang dengan Allah. Artinya di tempat nang sunyi berzikir itu menimbulkan kesenangan kepada dirinya. Tersebut dalam cerita-cerita Nabi Daud alaihi salam, firman Allah kepada Nabi Daud, "Janganlah kamu merasa jinak dengan seseorang pun dari makhlukku." Janganlah kamu jadikan, ya Tuhan wahai Daud, makhlukku itu penentram hati engkau. Jangan kau jadikan wahai Daud, makhlukku itu penentram hati engkau. Kalaupun hendak yo maulah penentram hati kepada makhluk, cari makhluk nang dicintai Allah. Cari makhluk nang cinta kepada Allah. Kalau kita nih belum bisa tentram hati dengan Allah, cari penentram hati dengan makhluk yang cinta kepada Allah. Karena itu berdekatan dengan cinta kepada Allah. Jangan mencari kesenangan-kesenangan hati dengan ketentraman-ketentraman daripada makhluk Allah yang salah. Makhluk Allah yang lupa kepada Allah. Nah kita bila parak lawan si Fulan tuh nyaman hati, padahal si Fulan tuh orangnya orang nang banyak menentang Allah. Nah itu salah. Kalau hendak juga macam itu, cari makhluk-makhluk nang dikasihi Allah. Kalau nyakawa kada usah sama sekali mencari ketenangan itu dengan makhluk. Karena sesungguhnya aku hanya saja memutuskan hubungan dengan dua orang laki-laki daripada aku. Satu, seseorang laki-laki yang menganggap lambat akan pahalaku, maka ia terputus. Allah memutuskan hubungan kepada orang yang merasa lambat dengan balasan Allah. Lawasnya sudah berdoa karena kabul-kabul, diputuskan Allah orang itu. Sudah mengamalkan 2-3 tahun, tidak ada perubahan juga. Nah ini orang merasa lambat terhadap balasan Allah. Ini jar Tuhan kuputuskan orang itu. Yang kedua, seseorang laki-laki yang melupakan aku, lalu ia merasa senang dengan keadaannya itu.
Dan tanda yang demikian itu bahwa aku serahkan ia pada dirinya sendiri dan bahwa aku tinggalkan ia di dunia dalam kebingungan. Nah, orang yang diputuskan Allah itu tandanya apa? Dalam dunia inya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Dalam dunia inya kebingungan, kada ada lagi arah nang ditujunya. Itu tanda orang yang diputuskan hubungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ia merasa jinak dengan selain Allah, manakala ia merasa tentram dengan selain Allah, niscaya ia dengan kadar kejinakannya dengan selain Allah itu, liar hatinya dari Allah Ta'ala, ia jatuh dari derajat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah Barkhun, ia adalah budak yang hitam yang Nabi Musa alaihissalam pernah minta hujan dengannya. Ini umat Nabi Musa, ngarannya Barah ini orang Hirang. Nabi Musa beberapa kali minta hujan kepada Allah, kada dihujani Allah karena kekeringan. Isyarat dari Allah, datangi di guha di situ ada makhlukku di Tuhan hambaku ngarannya Barah. Nah, ikam wahai Musa datangi Barah itu, ikam suruhnya berdoa supaya hujan hari. Nah, Musa mencari ke sana kamari, tiap-tiap gunung dicari, akhirnya bertemu lawan manusia Hirang ini, Barah ini. Lalu sampai bertemu lawan Barah, ujar Musa, wahai Barah, aku diperintah Allah mendatangi ikam ini, mintakan hujan, karena kami sudah berapa lawas kada hujan, kami pun minta hujan belum dikabulkan juga, ya Tuhan ikam maka berdoa. Lalu si Barah ini kada berdoa lawan Tuhan, lapang ya Allah hujani kami, kada kayak itu. Barah ini lawan Tuhan, wahai Tuhan, jar Barah, engkau tuh maha kaya, kenapa kada mau hujani apa ngalihnya? Jadi Barah kada berdoa. Nah, begitu Barah selesai mengucapkan itu, hujan hari. Nah, Barah ini adalah manusia yang cinta kepada Allah, yang dicintai oleh Allah. Nah, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Barah adalah budak yang hitam. Ia untukku. Ya Tuhan, Barah itu ampunku. Hanya saja padanya ada satu aib. Tapi Barah itu ada kekurangannya. Bujurnya cinta lawan aku cinta lawan inya. Cuma Barah itu masih ada kekurangan. Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, apa aibnya Barah itu? Allah Ta'ala berfirman, ia menyenangkan, artinya menyenangi bertiupnya angin sahur, maka ia tenang dengan adanya angin waktu sahur itu. Dan siapa yang mencintai aku, niscaya ia tidak tenang pada sesuatu. Nah, jar Tuhan, Barah tuh sebuting aja ada kelemahannya, kekurangannya. Inya katuju lawan angin di waktu sahur tuh. Nah, bila angin sahur itu, Barah tuhnya merasa senang, merasa tentram. Padahal kalau orang sempurna cinta kepadaku, tidak ada yang menyenangkan inya selain aku, ujar Tuhan. Nah, itu aja sebuting Barah tadi kelemahannya. Lain pada itu, Barah itu adalah orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat situ diriwayatkan. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة لله إياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك